Ridwan Kamil tidak dibantu oleh Suswono. Kenapa? Suswono itu tingkat pengenalannya stuck, Bang. Dia mulai dari di bawah 20%, masyarakat Jakarta yang kenal, itu cuma sekitar 20%-an di bulan September. Sampai dengan November ketika menjelang hari H, tingkat pengenalan orang kepada Pak Suswono hanya 35%-an. Jokowi juga turun kan, mengkampanyekan secara langsung si Ridwan Kamil. Bisa juga. Marah juga nih mungkin Anies. Ini sebagai orang awam bisa membaca sehingga Anies akhirnya harus turun lapangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah pada channel Abraham Samad Speak Up. Ada beberapa waktu lalu mereka sempat mengundang Jayadi Hanan, sosok penting di balik kesuksesan dari Lembaga Survei Indonesia. Nah, bisa dibilang bila sosok yang sudah menaungi atau bertanggung jawab kepada lembaga, tentu dia berbicara by data, by fakta, dan juga riset yang telah dia lakukan. Jadi tidak sembarangan dan tidak asal bicara gitu. Nah, ada terkait hal tersebut pada sesi podcast ini, Abraham Samad meminta pendapatnya mengenai kenapa akhirnya orang-orang sekelas Jokowi dan juga Prabowo sampai dengan para menteri-menterinya kok bisa kalah gitu dengan dukungan mereka kepada Ridwan Kamil daripada sosok-sosok seperti Anies Baswedan dan Ahok, yang bisa dikatakan mereka bukan siapa-siapa lagi, hanya sekedar mantan gubernur. Kok bisa orang-orang seperti mereka yang mendukung Pramono bisa mengalahkan Ridwan Kamil yang didukung oleh orang-orang penting sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana datanya, bagaimana hasil obrolannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Itulah yang ditemukan oleh survei. Tentu ada banyak faktor lain. Yang saya jelaskan tadi baru faktor ketokohan. Belum faktor satu lagi. Kalau saya ibaratkan, Ridho itu yang main hanya satu. Oh gitu. RK sendiri. Sementara Pramrano yang main dua. Jadi ini ibarat main bulu tangkis, dua lawan satu sebetulnya. Kenapa? Gitu? Rano Karno itu dikenal seperti Ridwan Kamil di Jakarta. Hampir semua orang Jakarta kenal. Tingkat akseptabilitasnya, keberterimaannya tinggi sekali. Lebih tinggi dari Ridwan Kamil. Sidul anak sekolah. Sidul ini, kita semua tahu kan? Siapa Sidul ya? Oh itu. Ada yang bilang, Sidul kan sinetron lama, kok anak-anak Gen Z tahu? Iya tahu kan, mereka sinetron Sidul kan direproduksi di mana-mana. Jadi semua orang kenal, tingkat kesukaannya bagus. Akibatnya Rano Karno membantu Pram menghadapi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tidak dibantu oleh Suswono. Kenapa? Suswono itu tingkat pengenalannya stuck, Bang. Dia mulai dari di bawah 20%, masyarakat Jakarta yang kenal, itu cuma sekitar 20%-an di bulan September. Sampai dengan November ketika menjelang hari H, tingkat pengenalan orang kepada Pak Suswono hanya 35%-an. Itu tidak mampu menyaingi Rano Karno kan? Rano Karno 98%, 97%, hampir 100%. Akibatnya, Pram dibantu Rano, sementara RK sendirian. Dikeroyok kan? Itu kalau bicara persaingan langsung antar tokoh ini, belum kita bicara faktor-faktor yang lain ya. Berarti Suswono itu sebagai tingkat ketokohannya di Jakarta kurang nendang istilahnya? Tidak nendang. Mungkin cuma partainya aja ya, PKS. Dia terbantu oleh partainya. Karena partai PKS kan pemenang pemilu di Jakarta. Tapi ada dua soal di situ. Satu, PKS memang pemenang pemilu di Jakarta. Tapi kan menang pemilu berapa persen? 18%. 18%. Sehebat-hebatnya Suswono narik suara PKS, dapatnya 18%. Iya kan? Itu. Nggak mungkin lebih. Nggak bisa lebih dong. Kan kekuatan PKS di situ. Untuk menambah lebih dari 18, Pak Suswono harus mengandalkan tokohannya pribadi kan? Ketokohan dia pribadi. Ketokohan dia pribadi problem karena baru dikenal oleh kurang dari 20% ketika awal. Jadi nggak bisa bantu kan ngandalin PKS. Satu. Yang kedua, tidak 100% orang PKS milih calon PKS kan? Di Pilkada Jakarta? Iya. Itu karena kasus Anies kira-kira? Antara lain karena Anies, antara lain. Ya. Di exit poll terakhir yang kita temukan itu, hanya sekitar 40% orang PKS yang milih Ridho. Hampir 40% juga memilih Pramrano. Gitu. Nah, jadi
siapakah pemilih PKS yang tetap milih PKS? Tetap pilih Suswono. Tetap pilih Ridho. Dugaan saya begini. Pemilih PKS itu kan ada dua jenis. Oke. Satu pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies, yang milih PKS karena Anies. Oke. Kan? Ada yang pemilih PKS karena memang pemilih PKS. Fanatik ya. Nah, pemilih PKS yang memang memilih PKS ada dua juga. Oke. Kader PKS atau orang-orang dekat kader PKS sama simpatisan. Oh. Nah, yang kader atau orang dekat kader ini pasti ikut kan, mereka menganggap dirinya jamaah kan. Oke. Jadi ikut keputusan jamaah gitu. Tapi yang ya bukan kader Ya. atau dia merasa ya cuma simpatisan aja sama PKS. Ya. Nah, yang ini plus yang tadi sebenarnya lebih dekat ke Anies bisa ditarik sama Anies kan. Di ujung-ujung Anies bilang pilih Pram Rano. Jadi berarti wajar kalau PKS tidak. Jadi berarti ketika di akhir hari H itu kan Anies sudah dengan vulgar ya, Iya. menyatakan bahwa memilih Pram dan Rano. Iya. Dan kalau menurut saya, kenapa sampai Anies melakukan itu? Karena mungkin juga dipicu karena sebelumnya Jokowi juga turun kan, mengkampanyekan secara langsung Ya. si Ridwan Kamil. Ya, bisa juga. Marah juga nih mungkin Anies. Ini sebagai orang awam bisa membantu Ya, sehingga Anies akhirnya harus turun lapangan nih. Iya, iya. mengkampanyekan. Sebetulnya Anies itu sudah terlihat tanda-tanda membantu Pram itu sejak awal. Oke. Misalnya beberapa orang dekatnya yang jadi juru bicara, tapi itu Iya. ditaruh atau Dikirim ke sana. dikirim atau mengirim dirinya sendiri. Seperti anak abah. Iya, ya beberapa tokoh anak abah ya, Iya, itu sejak awal. Cuma memang apakah dia memberikan endorsement secara terbuka atau tidak itu yang belum terlihat ya. Oke. Kalau alasan resmi dari Anies Oke. atau alasan resmi dari Anies yang kita dengar di media ya, Oke. Anies mengatakan dia tidak mau menyatakan secara terbuka sejak awal karena dia melihat bahwa dia masih menunggu tingkat pengenalan terhadap Pram. Oke. Tadi saya bilang tingkat pengenalan terhadap Pram masih 40 di awal. Oke. Jadi dia harus meningkatkan dulu ya pengenalannya supaya mudah orang milih. Nah, kata cerita ini, Ya, oke. Anies kira-kira mengatakan kalau saya mengendor Mas Pram, kan yang mengenal baru 40%. Percuma juga kan? Oke. Percuma juga. Akan lebih kuat kalau dia sudah dikenal lebih banyak. Saya mengendorse. Saya mengendor. Nah, itu alasan resmi Anies. Alasan yang sering disebut tidak resmi adalah bukan tidak resmi. Alasan lain yang sering disebut seperti yang Bang Abraham bilang. Iya. Setelah Jokowi. Setelah Jokowi muncul, jadi ada pertarungan antar tokoh gitu ya. Nah, yang menarik itu memang Jangan dulu Bang, berarti di Jakarta ini masih pertarungan Jokowi dan Anies ya? Ya boleh aja disebut begitu ya, Oke. boleh saja disebut begitu. Karena kita tahu bahwa asbabul nuzul, atau asbabul wurud ya, asal usul munculnya Ridho sebagai calon itu kan antara lain terkait dengan Anies kan. Betul. Nah artinya Kim plus ini bersatu di Jakarta kan tujuannya satu sebetulnya kemarin Ya. awalnya itu Ya. supaya Anies tidak maju kan. Menghalangi Anies ya? Iya. Oke. Nah, siapa yang menginginkan Anies tidak maju itu? Ya antara lain Jokowi kan, karena dia dianggap sebagai antitesis Jokowi. Oke. Nah itu jadi kalau misalnya masih dianggap Jadi bukan Pak Prabowo ya, Pak Jokowi yang tidak menginginkan ya? karena Pak Prabowo bagian dari Kim tampaknya juga iya Oke. gitu. Mungkin Tapi yang lebih dominan tidak menginginkan Anies ini Pak Jokowi ya? tampaknya yang kita dengar begitu, ya yang terdengar. Tapi tampaknya itu diamini oleh timnya Pak Prabowo minimal ya. Oke, minimal timnya. Minimal timnya. Karena kan yang termasuk pertama kali mengusulkan supaya Ridwan Kamil nyalon di Jakarta kan dari Gerindra. Oke. Pak Dasko waktu itu kalau nggak salah yang menyebut. Padahal Padahal kalau waktu dia itu di Jawa Barat pasti menang ya Bang? secara rasional ya, Oke. tanpa mendahului Tuhan ya gitu. Jadi kalau menurut ilmu survei, peluang Pak Ridwan Kamil untuk jadi gubernur kembali itu jauh lebih besar di Jawa Barat dibandingkan dengan di Jakarta. Nah, tetapi waktu itu kan, mengapa di Jakarta kemungkinan lebih susah menangnya? Karena ada Anies. Karena itu kalau mau membuat Ridwan Kamil lebih mudah menang di Jakarta, Aniesnya harus disingkirkan gitu. Oke. Ya, itulah tadi obrolan singkat ya dari Pak Jayadi Hanan dan juga Pak Abraham Samad, di mana mereka membahas isu-isu seputar PKS, Anies Baswedan dan juga Jokowi.
Nah, di sini di awal-awal video kita sudah bisa mendengar ya, kalau Pak Yahya Hanan ini mengungkapkan kalau Ridwan Kamil ini hanya berjuang sendirian, dia tidak memiliki Suswono. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang para pemilih PKS ini langsung terpecah gitu loh. Ada yang tidak memilih Suswono karena memang sudah Anies sudah dikecewakan, dan juga memilih Suswono karena memang atas perintah dari partai. Nah, hal ini menjadi bukti kalau PKS ini di Jakarta bila berhadapan dengan Anies Baswedan itu seperti macan ompong ya, seperti tidak ada taringnya. Sehingga walaupun Ridwan Kamil mengambil Suswono sebagai tandemnya, itu tidak berarti bahwa Ridwan Kamil serta-merta namanya akan naik. Jadi stuck di mana Ridwan Kamil saat pertama kali muncul itu sekitar 20%. Nah, jadi tidak akan berkembang walaupun sudah dibantu dengan Suswono. Nah, hal ini menjadi menarik di saat suara PKS itu dirasa tidak cukup, maka tim pemenangan itu secara langsung itu meminta untuk Jokowi agar bisa mendukung dari Ridwan Kamil, agar suaranya yang dari awalnya itu menurun itu bisa kembali bounce back atau bisa kembali ke awal. Nah, ternyata anehnya di sini, walaupun sudah di-endorse oleh mantan presiden, suara dari RK ini juga tetap stagnan gitu, tidak banyak naik. Berbeda dengan pada saat akhirnya Pramono Anung itu diberi dukungan oleh Anies Baswedan. Nah, suaranya terus melambung sampai dengan akhirnya pada saat pencoblosan bisa menang satu putaran 50,07. Nah, ada yang menganggap kalau memang ini adalah kerja keras dari tim suksesnya Pramono. Namun ada juga sebagian pengamat, salah satunya adalah Pak Jayadi Hanan yang menyebutkan kalau Pramono dan Rano bisa menang satu putaran itu karena Anies Baswedan. Nah, dari hal tersebut kita bisa menarik benang merahnya. Itu bisa dikatakan andai kan Jokowi dan Anies Baswedan ini bertempur, misalnya saling berkompetisi pada saat ini, itu tidak bisa langsung di-judge bahwa Anies Baswedan pasti kalah. Nah, di sini buktinya itu bisa dilihat dari Jakarta. Gimana kita ngelihat secara apple to apple? Sekarang Anies Baswedan ini baru memimpin Jakarta, tapi sudah sebegitu demikian cintanya rakyat Jakarta ini ke Anies Baswedan. Sekarang gimana misalnya Anies Baswedan ini bisa sukses menjadi seorang presiden dan bisa mengayomi seluruh Indonesia? Apakah seluruh Indonesia ini akan kembali menyintai Anies Baswedan? Nah, mungkin ya. Mungkin kenapa pada saat ini Anies Baswedan dijegal kiri kanan, ada yang dikatakan dicurangi, ada yang bilang ya tidak bisa lah Anies Baswedan ini muncul ke permukaan publik, karena memang dikhawatirkan sosok atau popularitas dari Anies Baswedan ini itu mampu mengimbangi bahkan melebihi mereka yang sedang bercokol di kekuasaan pada saat ini. Jadi sebelum Anies Baswedan ini naik, jadi ya dicekal dulu, dihambat dulu gitu akhirnya. Sehingga pada akhirnya Anies Baswedan tidak akan mampu muncul di dunia politik. Nah, jadi kalau dikisahkan ini ya mirip lah ya dengan cerita dari Firaun dan Nabi Musa, di mana sudah ada penerawangan bahwa akan ada seseorang yang akan menjatuhkan Firaun, dan orang itu adalah Nabi Musa. Jadi mereka menggunakan kekuasaan untuk bisa menjegal atau mematikan langkah dari siapapun itu, bayi-bayi dari perempuan, dari yang berjenis kelamin pria. Nah, jadi sampai di sini Aden Project, memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.